Halo warga Jakarta, jumpa lagi dalam program Berita Jakarta hari ini, Jumat 17 April 2026. Bersama saya Robi Cahyadi, kami akan hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id. Berikut ini. Jakarta kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang bergengsi kejuaraan otomotif dunia FIA Rallycross World Cup 2026. Kejuaraan bergengsi ini akan berlangsung di Jakarta International Apex Circuit JIEC Ancol Jakarta Utara 5 hingga 6 Desember 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan dukungan penuh dan menjadikannya momentum memperkuat citra Jakarta sebagai kota global sekaligus destinasi sport tourism kelas dunia. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengapresiasi jajaran Dinas Kominfotik yang dinilai telah menjadi garda terdepan menyampaikan informasi yang aktual dan terpercaya kepada publik. Dinas Kominfotik DKI Jakarta diminta berperan aktif dalam memperkuat strategi komunikasi menghadapi 5 abad Jakarta dengan membangun komunikasi responsif, adaptif, dan inspiratif. Perkembangan teknologi saat ini menjadikan komunikasi sebagai strategi penting untuk memastikan setiap kebijakan dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. DPRD DKI Jakarta mendukung langkah Pemprov DKI mengintegrasikan kamera pengawas CCTV dari gedung-gedung swasta ke dalam sistem pemantauan pemerintah. Kebijakan ini dinilai tepat untuk memperkuat keamanan Jakarta, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah. DPRD DKI Jakarta juga mengapresiasi capaian Jakarta meraih predikat kota teraman kedua di kawasan ASEAN. Keamanan dan ketertiban umum merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya DPRD dan Pemprov DKI, tapi juga aparat penegak hukum. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Masih soal ikan sapu-sapu yang lagi heboh banget nih. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi ledakan populasi ikan sapu-sapu yang telah mendominasi perairan di Jakarta. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turun langsung memimpin pembersihan ikan sapu-sapu yang dilakukan serentak di 5 wilayah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau gerakan penangkapan ikan sapu-sapu yang dilaksanakan serentak di 5 wilayah Jakarta. Pramono melihat langsung petugas PPSU, pasukan biru Dinas SDA, serta anggota TNI Angkatan Laut yang melaksanakan pembersihan ikan sapu-sapu di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hasil tangkapan ikan yang hari itu diperkirakan mencapai lebih dari 200 kg, diperlihatkan langsung kepada Pramono Anung. Hari ini kita ada di Jakarta Utara, pelaksanaan serentak di 5 kota di Jakarta menangkap ikan sapu-sapu. Karena diketahui ikan sapu-sapu ini sekarang mendominasi perairan yang ada di Jakarta. Pasti akan dilakukan secara rutin dan diperluas. Karena tidak cukup hanya kemudian yang bersifat seremonial seperti ini. Berdasarkan hasil kajian Kementerian Kelautan dan Perikanan, diperkirakan terdapat lebih dari 60% ikan sapu-sapu di perairan Jakarta. Selain berbahaya bagi ikan-ikan lain, kondisi ini bisa mengganggu keseimbangan ekosistem perairan serta merusak habitat alami. Pramono menegaskan langkah Pemprov DKI Jakarta memberikan perhatian serius dalam penanganan ikan sapu-sapu, bukan sekedar mengatasi ancaman ekosistem perairan, tapi juga melindungi warga Jakarta dari dampak pencemaran lingkungan. Berdasarkan hasil uji laboratorium, ikan sapu-sapu mengandung zat yang sangat berbahaya seperti timbal atau logam berat. Warga Jakarta diimbau untuk bijak mengkonsumsi ikan di Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Perekonomian Jakarta tengah menghadapi tantangan yang tidak mudah. Bukan hanya soal dampak Perang Timur Tengah,
tapi juga ancaman El Nino yang harus dihadapi mulai April hingga September 2026. Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah menyiapkan terobosan dan langkah strategis guna menembus target pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 8%. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku siap menghadapi tantangan Presiden Prabowo mendongkrak ekonomi daerah hingga 8%. Meski tidak mudah, Pramono akan melakukan berbagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah. Tantangan sulit yang harus dilewati tidak lepas dari gejolak politik dan kondisi iklim yang mempengaruhi harga pangan dalam skala daerah sampai nasional. Walaupun dalam kondisi sekarang ini tentunya tidak gampang, pasti akan struggling, akan berat sekali. Tapi apapun, pemerintah DKI Jakarta itu harus mengikuti apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat. Pramono menyoroti pertumbuhan ekonomi Jakarta di tahun 2025 yang sukses mencapai 5,21% dan inflasi terjadi dengan baik berada di angka 2%. Pramono menambahkan, investasi di Jakarta menunjukkan kinerja yang kuat dengan capaian hampir 270 triliun rupiah sepanjang tahun lalu. Selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi, terdapat perkembangan positif pada indikator sosial di Jakarta, di mana tingkat pengangguran dan kemiskinan tercatat mengalami penurunan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta, akhir pekan saatnya recharge energi dan nikmati keseruan Jakarta bareng orang-orang tersayang. Buat Anda yang masih bingung mau kemana, tenang, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta sudah menyiapkan pilihannya. Mulai dari event seru, pertunjukan menarik, hingga spot hangout kekinian sudah siap menanti kehadiran Anda. Mau tahu lebih lengkapnya? Simak informasi berikut. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Doro Bicayadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Sampai jumpa.